Ya. Maka karena inilah dibangsakan dia bagi nafsu karena melazimkan sifat itu baginya, yakni bagi zatnya, maka hanyalah dengan bersalahan ma'nawiyah. Maka bahwasanya melazimkan ia bagi ma'ani. Maka karena inilah dibangsakan dia kepada ma'ani. Dan sesungguhnya diketahui daripada kalam musannif itu bahawa barang yang telah lalu daripada segala sifat itu dua bahagi. Salah satu daripada keduanya yaitu yang pertamanya sifat nafsiyah, dan yang kedua yaitu yang lima, yang tinggal itu sifat salbiyah. Dan barang yang lagi akan datang daripada segala sifat itu dua bahagi pula. Salah satu daripada keduanya, dan yaitu sifat wujudi, dan yaitu sifat ma'ani, dan yang kedua sifat ahwal, yaitu sifat ma'nawiyah. Maka hasilnya daripada kalam musannif bahawa sifat 20 itu terbagi atas 4 bahagi. Pertama sifat nafsiyah, dan dhabitnya ma la ta'aqqalu dzati illa biha, artinya barang yang tiada diakal zat itu melainkan dengan dia. Artinya tiada tasawur pada akal subut zat itu melainkan dengan sifat nafsiyah. Itu kena ilah ya. Ya, jadi jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada beberapa pelajaran yang lalu kita sudah membahas beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa sifat yang telah kita pelajari itu, para alim ulama menggolongkan beberapa sifat Allah ke dalam klarifikasi, beberapa klasifikasi, yaitu pembahagian seperti nafsiyah. Sifat nafsiyah. Jadi ada yang ditanya hafai wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, yamu min nafsih wa daniyah, trubah mutakallimnya dibagi oleh ulama kepada 4 buah nama sifat. Ada namanya nafsiyah, yaitu masuk sifat wujud. Ada namanya salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah. Ada namanya ma'ani, 7 sifat setelah itu, dan ma'nawiyah, 7 sifat setelah itu. Sekarang orang pasti bertanya, Tengku, kenapa sifat-sifat itu dibagi? Kenapa ada namanya nafsiyah? Kenapa adanya nama ma'ani? Kenapa ada nama ma'nawiyah? Begitu. Membagikan sifat ini oleh para alim ulama memiliki beberapa tujuan penting. Jangan sampai nanti kalau ini tidak terbagi, ada beberapa akal manusia yang liar itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kita beriman kepada Allah. Contoh saya ingin sebutkan, para alim ulama membagikan sifat ini, ada yang namanya ma'ani. Ma'ani itu 7 sifat. Salah satunya adalah kita sebut qadirun. Ma'ani namanya. Artinya Allah yang maha berkuasa. Kemudian ada ma'nawiyah, yaitu qudrah. Qudrah artinya berkuasa. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya yang berkuasa dengan berkuasa? Begitu kan? Dan kedua-dua sifat ini Allah firmankan dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu isim fa'il. Sesungguhnya Allah berkehendak dengan segala sesuatu. Allah menggunakan kalimat qadirun yang hampir sama dengan qadirun. Kemudian ada lagi di sisi lain Allah menyebutkan qudrah. Nah, berkuasa dengan yang berkuasa itu apa bedanya? Gitu kan? Nah, sengaja ulama membuat ini agar kita tidak sesat cara mengimani
kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hantaman-hantaman dari logika nalar manusia yang tak terbatas menghantam akidah kita dengan berkata, Allah itu kan berkuasa, bukan punya kuasa atau bukan yang berkuasa. Asin pada laut. Itu lautnya yang asin atau asin itu laut? Ya kan? Itu laut yang kita lihat itu laut itu kalau kita olah kan jadi garam, ya kan? Sekarang orang bertanya, itu laut itu yang mengasinkan atau asin yang mengasinkan laut? Ini sebagian orang bingung cara jawabnya gimana itu? Maksudnya apa? Ya kan? Jadi yang sesungguhnya asin itu yang mengasinkan laut atau laut yang mengasinkan asin atau garam. Nah, ini logika nalar yang bebas yang siap menghantam orang-orang yang akidahnya tidak faham lebih dalam. Maka para alim ulama membagikan menjadi ma'nawiyah. Nah, sekarang ada orang bertanya, Allah yang berkehendak dengan sifatnya atau Allah yang berkehendak dengan zatnya? Nah, ini pertanyaannya. Allah punya sifat, contoh seperti ilmun dengan alimun. Yang gitu? Alimun artinya yang maha mengetahui. Ilmun artinya mengetahui. Kalau begitu, ilmun yang membuat Allah alimun atau alimun membuat Allah itu ilmun? Sama lagi Daud benar. Asin yang membuat air laut asin atau air laut yang membuat garam itu asin atau asin itu garam? Nah, ini diputar-putar. Nah, disinilah nanti ada sinkronisasi atau korelasi yang tak dapat dipisahkan. Namanya ma'nawiyah. Nah, itu tujuannya ulama buat begitu. Bukan memisahkan sifat Allah. Tidak ada, kita tak bisa memisahkan sifat Allah. Hanya Allah yang tahu sifat. Dan hanya Allah yang tahu berapa jumlah sifatnya. Tidak ada satupun yang tahu. Kaedahnya apa? La ya'rifullah illallah. Tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Yang benar bukan? Kak, menang tiban jawaban. Asin yang mengasinkan air laut atau air laut yang mengasinkan asin atau mengasinkan garam? Jawabannya kedua-duanya sama. Kalau dipisahkan, maka sungguh air laut bukan disebut air laut lagi, garam juga tidak disebut garam lagi. Karena dasar asin air laut. Air laut itu juga harus dengan asin. Asin dengan air laut itu tak dapat dipisahkan. Nah, inilah nanti namanya ma'nawiyah. Nah, sekarang mari kita contohkan kepada sifat Allah. Orang bertanya, yang membuat Allah alimun, ilmun, atau ilmun yang dibuat oleh alimun? Bahasa awam begini, Allah maha mengetahui, alimun. Ada satu lagi, ilmun, mengetahui. Yang membuat mengetahui sifat ini, apakah yang maha mengetahui atau yang maha mengetahui dibuat oleh yang mengetahui? Nafun bukan jo nafun enam telah. Maksudnya itu belum jelaskan lebih panjang lagi. Hanya tujuan ulama membuat ma'ani agar kita tidak tersesat. Nanti, contoh lainnya sama seperti panas dengan api. Contoh yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Panas yang membuat api itu atau api yang membuat panas? Kan gitu kan? Simpelnya begitu contohnya. Berarti kalau begitu kita jawab semua. Semua yang saya nyatakan tadi itu disebut ma'nawiyah.
Ma'ani ma'nawiyah sampai kapanpun tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dipisahkan. Saya manusia, zat. Coba pisahkan dengan sifat yang saya miliki, namanya tertawa. Tertawa itu dilepas dari tubuh saya. Bisa tidak? Tidak bisa. Semua akal logika pasti akan menangkap jika ada sifat, pasti ada yang punya sifat. Contoh, bak tengah malam gedenya tengah dak duduk saja ngon warung kopi, urang hanale kebetulan warung kopi bak tengah hotel. Tengah dak duduk main HP kai mutu urang tengah ikem. Kamana? Nya nalar gedenya orang ku pasti kita nyomita pat asai ikemnya. Bahasanya pat asai ikemnya berarti kita mencari wujudnya. Pu manusia, pu hantu wujudnya. Artinya saya ingin katakan setiap sifat yang muncul tidak boleh lepas dari namanya zat sifat. Nih, saya punya tertawa. Saya tertawa. Coba tertawa itu tarik, jangan ada pada tubuh saya. Tidak bisa. Tertawa itu sifat. Tubuh ini zat yang punya sifat. Ya, begitu maksudnya. Munyah form dom, maka dia tabuh contoh lagi putih. Putih bintik. Ni apapun tulisnya kan putih. Aci ne peleh putihnya mbak apa tulis. Enggak bisa dulu. Nah, begitu juga. Putih itu sifat, papan tulis itu zat yang punya sifat. Nah, inilah nanti ulama membuat namanya ma'ani ma'nawiyah. Apa tujuannya? Bahwa kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Nah, karena pembahasan kita malamnya mengenai nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, maka kita fokus bab nafsiyah. Nafsiyah ini kalau diambil dari kamus itu nafsun. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu merasakan mati. Nafsun itu jiwa satu. Hanya Allah lah yang punya sifat satu yang hanya dimilikinya, tidak pada yang lain, yaitu sifat nafsiyah. Apa itu? Wujud. Karena ada sifat pada Allah yang ada pada kita sedikit. Apa itu? Allah Maha Pengasih. Kita ada juga sifat pengasih. Allah Maha Berkehendak. Kita juga diberi oleh Allah kehendak. Allah Maha Berilmu. Kita diberi juga oleh Allah sedikit ilmu. Nah, gitu maksudnya. Ada sifat-sifat Allah yang diturunkan oleh Allah sedikit untuk kita. Tapi ada satu sifat yang hanya Allah saja punya, yang lain tak punya. Namanya wujud. Maka ulama menyebut wujud ini nafsiyah. Menyebut bahasa orang awam, nyotok ba Allah ana wala ini. Kaya naurun danyo. Allah kan ada. Saya kan ada. Ini saya ada ini masih hidup. Coba, siapa yang berani mengatakan saya ada? Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan, andai ada orang bilang saya itu yang mana? Saya Tunku Habibi. Ya, yang mana? Ini saya. Bukan, ini bukan saya, ini dada. Ya. Orang kalau sombong kan gitu kan. Nyolon ber. Yang disebut saya itu yang mana? Ini, bukan, ini dada dulu. Saya ini saya, bukan, ini pipi, bukan saya. Ya. Jadi lu kena tanya yang disebut saya itu yang mana? Ini saya, bukan, ini perut. Di sini kita tak tahu bagaimana cara menjawab. Ternyata tak ada yang bisa menggunakan kata saya kecuali Allah yang bisa menggunakannya. Mana dalilnya? Dalam surat At-Taha, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan kecuali saya. Punya wujud. Nah, tunjuk tu saya. Yang mana? Coba tunjuk. Ini. Bukan, ini dada, bukan saya. Ini saya ini. Bukan, ini kepala, bukan saya.
Benar-benar 4 yang disebut saya dulu. Nyo, nyo hidung. Nyo, leg. Nyo, kan, perut. Nyo, kan, lagi ini. Di sinilah kita tak tahu beri jawaban. Nah, kalau begitu, maka saya ini namanya wujud hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya. Nah, kaum muslimin, sekarang kita sudah tahu kan mengapa wali-wali Allah begitu ingin merasakan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka melupakan diri tentang saya. Wali Allah melupakan dirinya tentang saya. Kenapa? Dia tak bisa bertanggung jawab yang disebut saya itu mana. Sehingga dia mengetahui Allah lebih dalam dan hasilnya para wali Allah gila karena Allah. Nah, kamu faham kan? Kenapa wali Allah gila? Karena dia tak tahu saya itu yang mana. Ketika kita sebut saya, ini saya, ini bukan, ini tangan yang menggerakkan Allah. Ketika menyebut ini saya, ini bukan, ini kepala yang menghidupkan Allah. Ketika kita menunjuk perut, ya ini saya, bukan, ini perut yang menghidupkan Allah. Dari ujung rambut sampai di ujung kaki, semua Allah yang punya berkehendak. Jadi kita tak bisa jawab mana saya, yang disebut saya itu mana. Maka saya tertarik dengan filem. Makanya filem Jackie Chan buat Who I Am. Who I Am itu siapa saya? Saya ini siapa? Coba tanyakan pada diri sendiri. Saya ini siapa? Manusia? Bukan. Nah, di sini nampak kan? Nampak ada kehendak Allah dalam setiap alunan gerakan tubuh kita semua. Maka wali Allah gila karena Allah. Kenapa? Tak bisa menjawab mana saya. Nah, disinilah ulama membuat definisi. Kalau begitu, hanya ada satu sifat yang Allah saja punya, lain tak ada. Namanya wujud. Dalam kategori ini disebut oleh ulama nafsiyah. Satu. Yang kedua, kenapa disebut nafsiyah? Pada penjelasan yang lalu kita sudah membahas. Ketika saya bertanya ini apa, maka orang menyebut ini air. Kamu tahu dari mana ini air? Dari otak saya lah. Man otak yang beritahu ini air? Siapa? Ya akal saya lah. Man akal yang beritahu siapa? Bermain ba Allah, punya Allah habis sekarang. Yang beritahu Allah habis. Aci bermain ba Allah dia. Buntu tunggu. Akal itu di mana di sini? Enggak ada. Potong kepala, enggak dapat akal. Sekarang orang bertanya, yang sebut ini air siapa? Akal. Terus akal itu di mana di sini? Enggak ada. Coba belah kepala, enggak nampak akal itu. Dan orang mana mau faham kiban bentuk akal itu bulat, bola di kue donat. Di sini gaib. Jadi oleh karena itu para alim ulama tauhid menyebut adanya kita sesungguhnya tidak ada. Maka nanti kita akan merujuk kepada surat dalam Al-Quran itu, ya, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya tipu daya. Betul kan? Selama ini kita ditipu. Coba yang sebut ini air siapa? Otak. Otak siapa kasih tahu? Akal. Akal itu di mana posisinya? Enggak tahu. Kalau enggak tahu, kenapa kita bersebut kita orang berakal? Nanggo. Dek, pakai ngeranya menyodek mata perut, dengkul duduk dah. Udah dah belah perut ana ada kan? Enggak nampak, coba. Lapar tak ada. Gaib, rindu, cinta. Takkan ba urina punya adik anak petik lon cinta ke adik necok tikin jak belah dada lu. Anak dia belah, macam dia belah. Nak cinta. Gadoh you know kan? Gimana jawaban? Mana jawaban? Kalau begitu adanya kita sesungguhnya tidak ada. Kalau begitu Allah yang ada dan akan selalu akan ada. Nah, maka disebut nafsiyah. Yang keempat dua.
Jadi kalau ingin mengenal Allah itu enak. Jadi kalau kadang ada satu masa nanti kita akan merasakan fana. Fana itu ibarat seseorang 40 tahun menikah, anak tak ada. Lalu tiba-tiba istri kita yang sudah 40 tahun melahirkan anak pada umur 41 tahun. Maka kita selaku suami kan bahagia kan? 40 tahun dapat anak lahir kan? Dijuk oleh Allah pada umur 41. Dia kita punya umur 60 tu. Wate lahir anak tu, oh mah bahagia dah. Don yakin yan pajubuan dengan dia. JP yang dengan dia. Sabit rongat ba oleh anu. Nah, posisi itu sebenarnya kita merasakan fana terhadap makan, fana terhadap minum, fana terhadap pekerjaan, fana terhadap yang lainnya. Apa yang ada dalam pikiran? Anak. Nah, ini yang dicari oleh para alim ulama. Maka mencintai Allah itu lebih nikmat daripada surga. Surga tak nikmat seperti mana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kaje. Ini namanya nafsiyah. Nah, kemudian dan lagi ta'rif oleh setengah ulama pula bahawa yang disebut nafsiyah itu al-halu tsabitu lidzati madamas adzatu ghaira mu'allalatin bi'illatin. Hal yang sabit bagi zat selama ada zat itu padahal tiada karenakan dengan suatu karena yang yakni bukan karena ma'ani itu berdiri kepada zat atau karena lainnya dan seterusnya. Tadi sudah kita baca. Allah itu ada, namanya wujud. Air ini bisa kita katakan ada kalau dia sudah tersusun. Lo kemudian hudu. Apa namanya? Air. Jadi kalau sudah berbentuk baru kita baru sebut namanya. Contoh lainnya tisu. Lalu coba apa? Ini kenapa disebut tisu? Karena dia sudah berkomposisi. Dibuat dari bahan-bahan yang lainnya diolah oleh pabrik, maka jadilah benda ini dan kita sebut tisu. Maka wujud tisu itu hadir karena wujud lain. Wujud kita sebagai manusia itu hadir karena wujud lain. Coba saya cabut mata. Saya letakkan mata di sini. Bisa enggak kita sebut mata sebagai manusia? Tidak. Jadi yang mana disebut manusia? Ada mata, ada hidung, ada telinga, ada perut, ada dada, tangan, kaki. Manusia. Coba lepaskan tangan, potong tangan, letakkan, sebut. Ini manusia atau tangan? Tangan, bukan manusia. Kalau begitu, wujud kita ini ada manusia karena ada hadir yang lainnya. Benar kan? Ada kita karena ada yang lain. Nah, kalau Allah adanya Allah bukan ada yang lain. Allah itu mala ya'lamu min syai', tidak ada sesuatu pun yang berhubungan dengan wujudnya Allah. Allah Maha ada selama-lamanya. Apa manfaat saya bilang begini? Ini yang lebih berbahaya. Sebahagian orang berakidah, betul kan? Belum doa, yang doa. Ya Allah, berilah moto sabuh kepada saudara Adun. Kemana? Amin. Singoh hijak mengedanyo. Jak pegah abang ada. Oma berkat doa Adun dan karena moto sabuh itu. Oh iyalah, nak berkat Adun berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan doa Adun. Maka nama moto orang nak salah. Nak salah ni. Selapis dah tengok anak salah kan? Anak salah kan? Tapi ini menjadi pertanyaan bagi ateis. Sebenarnya Allah yang memberikan doamu itu apa sebab karena engkau berdoa atau sebab Allah berkehendak?
Kemudian Allah kasih mobil. Pertanyaannya, Allah kasih mobil itu apakah efek doamu atau memang Allah sendiri yang mau mengabulkannya, bukan karena doa? Maka jawabannya karena Allah. Menyamana ditanya oleh goblok tu, apa maknanya ayat Al-Quran? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkannya. Apa makna? Menyokong karena efek doa ini. Artinya saya ingin bilang, apakah kehendak Allah itu difaktori oleh doa orang? Nah, begitu maksudnya. Ya kan? Oh, itu kan karena Allah mengabulkan doa saya. Nah, benar. Bahasanya nak itu, tapi yang salah ya. Pada begahnya, oh laki mahlah. Bukan karena doamu Allah mengabulkan ini, karena kehendak Allah sendiri, bukan karena doamu. Kamu menurun danya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Yang makna, walau begitu Allah berfirman, tetap Allah yang punya hak prerogatif berkehendak. Jadi baik mana bahasa ni? Baik gara-gara Allah berkehendak gara-gara nanya lain yang baik. Menyomenan cara mengikut dia bisa kafir. Apa maksud kan? Baik nasagai iman dia mana? Allah berkehendak karena ada faktor lainnya. Mana maksudnya? Baik. Ya. Yang sama lagi urungkeun nyo bahaya. Kadang-kadang karena penceramah yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Nah lah. Nah betul urung penceramah kan nanti kan. Baiklah, sekian dari saya. Kemudian sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ceramah ini. Apabila ada kata-kata yang salah itu dari saya dan yang benar dari Allah. Usikum min nafsi taqwa Allah. Benar kan? Terus kalau begitu bahasa kita sebut akan bertentangan dengan hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim dalam kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 2. Kalau bahasa Ustaz Adi Hidayat sebelah kanan paling bawah. Itu Ustaz. Apa kata Nabi? Antu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman, mempercayai bahwa segala yang baik dari Allah, segala yang buruk dari Allah. Siapa yang bilang? Rasulullah. Man pakan tempat gedanya watakeun yang buruk dari saya. Yang baik dari Allah. Nah, ini akidah Jabariyah. Mu'tazilah. Kalau ada orang yang sebut seperti itu ceramahnya, secara tidak langsung ideologi kaum Mu'tazilah sudah ada dalam pikiran kita. Ingatlah, yang buruk dari Allah, yang baik juga dari Allah. Terus apa fungsi kita? Fungsi kita adalah ikhtiar. Allah tawarkan dua buah tempat, baik, buruk. Kita manusia, maka Allah suruh, hai kamu, ingin ke tempat yang baik ku izinkan, ingin tempat yang buruk aku izinkan. Nah, nyanyi baik tanah bakar. Jadi hati-hati sekali menyana-menana guna tegur fiat, karena itu ideologi Mu'tazilah. Lun kaya itu. Yang kita mau kaya kon karena Allah. Nah, jadi oleh karena itu bahwa wujud Allah itu tidak berefek dari yang lain. Allah berdiri sendiri, berkehendak sendiri, mengetahui ilmu, bukan karena faktor yang lain. Bukan? Baik. Kemudian bahwasanya ya, dan keluar dengan kata tiada dikarenakan dengan sesuatu, karena yaitu sifat manawiyah. Maka yaitu hal yang sabit bagi zat dua, tetapi dikarenakan dengan makna itu berdiri pada zat, seperti yang lagi akan datang bicaranya insyaallah.
Jadi begini, ini ada dua pendapat ulama. Ada yang sebut wujud itu bukan sifat tapi zat. Ada yang sebut bahwa wujud itu sifat yang ada pada zat. Itu hanya perbedaan pendapat saja dan hanya Allah yang tahu bagaimana ya Allah itu. Dalam kitab yang sering kita baca ini bahwa wujud itu masuk kepada sifat. Nih, ini saya zat. Zat itu artinya benda yang berbentuk. Nah, ini tangan saya berbentuk. Nah, ini berbentuk. Mata saya berbentuk. Hidung saya berbentuk. Rambut saya berbentuk. Itu namanya zat. Maka ditempelkanlah oleh Allah. Zat. Jadilah wujud. Nah, jadi kita ini wujud karena ada zat-zat. Buat kue bolu. Kue bolu itu sehingga disebut bolu karena ada zat-zat. Apa itu? Gula, tepung, susu, namanya zat. Nah, para alim ulama menyebut bahwa sifat wujud itu bukan sifat, tapi zat. Namun demikian, lebih banyak kita ikut bahwa wujud itu adalah sifat. Ini khilafiyah ulama. Nah, maka oleh karena itu, dia huwa artinya sifat itu lahu zat dan tiada bagi Allah Ta'ala sifat nafsiyah melainkan wujud Tuhan, tetapi tersebut dalam asyah al-nasi atas matan kubra. Bahwasanya Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baru dengan beberapa sifat nafsiyah seperti jalal dan jamal dan hilmu dan umpamanya, dan kata musannif wal khamsatu ba'daha salbiyah. Sudah habis sampai situ. Nah, nanti kita akan bahas sifat yang kedua, salbiyah. Kalau gitu saya beri kesimpulan. Malam ini alhamdulillah kita sudah belajar namanya sifat nafsiyah. Saya ulangi lagi, sifat nafsiyah itu sifat yang hanya Allah saja yang punya, yang lain tidak ada. Namanya nafsiyah. Ada juga sifat ma'ani. Allah Maha Pengasih, ada pada kita sedikit mengasihi. Allah Maha Berganda, ada pada kita sedikit berganda. Itu namanya ma'ani. Tapi ada satu sifat yang hanya Allah saja punya, ya, nafsiyah. Tapi kemudian baru besok kita masuk sifat salbiyah. Apa itu artinya? Apa fungsinya? Dan seterusnya.